rupanya segala sesuatu itu cikal bakalnya ternyata adalah dari Pak Umay. Kalau tetap diiringi oleh nyanyian sinden, orang akan terpersona oleh suara sinden katanya. Belum apa-apa suara sinden itu kan sudah seksi. Perhitungannya tuh sangat matematis. Nah, kenapa pada saat dulu Aki Umay bingung ketika disuruh membuat 20 pasang penari untuk kostum kupu-kupu pada acara Ganevo gitu. Kita bertemu lagi di Pusbitari Talk yang ketiga. Pusbitari akan menghadirkan host Bapak Endo Suwanda. Saya kira ini Bapak Endo akan menjelaskan topik pada hari ini, kemudian siapa pembicaranya. Silakan Bapak Endo Suwanda. Kang Endo. Selamat sore para hadirin semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam Pusbitari Talk pada kali ini. Saya sebagai sebetulnya bukan host ya, tetapi saya berfungsi sebagai moderator dalam hal ini yang akan menghadirkan 3 pembicara utama. Pertama adalah Ibu Irawati Durban Arjo yang sebagai pendiri Pusbitari, sebagai mahasiswi atau penari dan penarinya Pak Cece Sumantri, yang penari Istana Penari Tim Misi Indonesia sejak zaman awal misi-misi Indonesia. Artinya beliau adalah orang murid Pak Cece termasuk generasi awal yang walaupun bukan paling awal, tapi bagi kita sekarang itu adalah salah satu murid Pak Cece yang paling senior zaman sekarang ini. Nah, Ibu Ira ini selain sebagai penari, sebetulnya beliau ini adalah lulusan jurusan arsitektur ITB. Nah, interior designer. Mungkin karakternya sebagai seorang desainer arsitektur, beliau saya kira punya disiplin lain di dalam melihat sebuah desain, di dalam melihat sebuah rancangan dan sebagainya, sehingga itu terrefleksikan ketika Ibu Ira menata sebuah tarian atau menari dalam mengatur posisi tubuh dan lain sebagainya. Itu Ibu Ira. Saya akan menghadirkan di sini, kita juga sangat beruntung ke atas kehadiran Ibu Endang Caturwati. Kita semua sudah tahu siapa Ibu Endang Caturwati. Saya kali lagi mohon maaf, saya hanya membicarakan dan menyampaikan apa yang saya ingat, saya tahu. Ngarang ini siapa Ibu Endang, saya kira kita semua sudah tahu. Beliau adalah sebagai sarjana, skolar, doktor dari bidang seni tari, yang kemudian beliau sehingga menjadi rektor ISBI, dari mulai STSI mungkin ya sampai ke ISBI, Institut Seni Budaya yang ada di Bandung ini. Kemudian juga beliau sempat menjadi direktur kesenian di Kementerian Dikbud. Nah, beliau yang hubungannya dengan tari Pak Cece dan peran Pak Umay dalam perkembangan tari Sunda, Ibu Endang juga peneliti khusus, ya, salah satu yang khusus tentang tarian Pak Cece Sumantri. Sumbernya bukan hanya yang dari Pak Cece dan keturunannya dan murid-muridnya yang ada di Bandung, tetapi juga Ibu Endang telah menggali sampai ke Jawa, di mana di situ yang sempat jadi murid Pak Cece itu adalah Bagong Kusudiarjo sama Wisnu Wardana. Itu 2 tokoh yang sangat terkenal, dan Ibu Endang juga langsung menghubungi beliau sehingga mendapat bukan hanya cerita tapi dokumen dari itu. Nah, Ibu Endang juga sampai sempat dengan ketemu Pak Umay, melihat kostum segala macamnya. Ini saya kira merupakan sebuah
Ibu Endang menjadi seorang narasumber yang sangat penting bagi kita semua dalam membicarakan Pak Cece dan Pak Umay. Yang ketiga adalah Pak Ray Bakhtiar. Beliau ini sebutnya lebih dikenal sebagai fotografer, ya, penggagas kamera lubang jarum dan segala macamnya, aktivis dalam dunia fotografi, dalam dunia video dokumenter, dari mulai berbagai acara-acara, dari mulai ritual ngabubur di Rancakalong hingga nyangku di Ciamis, di Kuningan dan sebagainya. Banyak sekali aktif dalam mendokumentasikan pertunjukan-pertunjukan atau adat istiadat Sunda. Nah, yang spesial dari Pak Ray ini, Pak Ray Bakhtiar ini adalah cucu dari Pak Umay, Pak Tugas Umay. Sehingga sebetulnya tempo hari kami pernah merencanakan menghadirkan bibinya Kang Ray, yaitu putri dari Pak Umay langsung, Ibu Anis. Cuman sayang beliau sudah susah berkomunikasi. Tapi Pak Ray mungkin akan menyinggung tentang beliau. Jadi dengan 3 pembicara ini saya kira kita memiliki pembicara yang sangat penting dalam membicarakan Pak Umay dan Pak Cece Sumantri. Kemudian selain itu sebetulnya ada Ibu Juju Masuna. Ibu Juju juga serupa dengan Ibu Endang, seorang sarjana tari yang dipendidikan, cuman kalau Ibu Endang di ISBI, Ibu Juju di UPI atau IKIP zaman dulu. Ya. Ibu Juju juga sama dengan Ibu Endang, ini kan saya setali 3 uang, pernah menjadi direktur kesenian. Cuman kalau Ibu Endang di Kementerian Kemendikbud, kalau Ibu Juju dulu itu namanya Kementerian Parekraf ya misalnya. Jadi dua-duanya saya kira sangat komplementer lah antara Ibu Juju sama Ibu Endang. Nah, baiklah, isu dari pembicaraan kita sore ini adalah untuk dalam membicarakan Pak Cece dan Pak Umay ini, bagaimana peran beliau berdua di dalam menciptakan tarian-tarian yang ya pada zaman itu sangat dianggap baru. Dan kalau walaupun sekarang ini kita menganggapnya menjadi tarian klasik karena sudah berumur mungkin lebih dari 60, 70 tahun, 80 tahun bahkan dari sekarang ya. Jadi sudah sekitar 2,5 sampai 3 generasi umurnya tarian-tarian Pak Cece dan Pak Umay ini. Baiklah, untuk menyingkat waktu saya kira saya akan mulai dengan yang paling dasar dan yang paling senior, paling langsung bersentuhan dengan Pak Cece dan Pak Umay adalah Ibu Irawati Durban Arjo. Nah, karena itu saya persilakan Ibu Ira untuk memulainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat ketemu lagi dengan para pemirsa dan salam Pancasila. Pada hari ini saya diminta untuk berbicara dan saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mengenai Pak Cece dan yang kedua mengenai Pak Umay. Saya akan bercerita apa yang saya alami sebagai penari. Di gedung waktu itu yang namanya Gedung Concordia, waktu itu masih baru tahun 50-an dan Belanda masih berkuasa, saya pernah menari di situ. Karena bersama-sama dengan grup kurcaci yang ada di depan rumah. Itu adalah pentas saya yang pertama di Concordia. Lalu selanjutnya saya mempelajari tarian-tarian Pak Cece juga, diajak oleh kawan-kawan saya dari kurcaci juga, tapi hanya belajar sebentar. Lalu kemudian yang paling lama ialah ketika saya melihat kawan-kawan saya belajar tarian Pak Cece Sumantri di sekolah Santa Anggela. Saya lihat di ruang senam itu banyak sekali yang duduk, yang menari, lalu ada Pak Cece, dan dari situlah kemudian mereka kawan-kawan itu mengajak saya untuk belajar lagi. Karena saya sudah pernah
mempelajari tarian pasece, tadinya saya tidak ingin belajar lagi, tetapi karena kawan-kawan SMP yang mengajak, jadi saya langsung ikut, dan tidak hanya di sekolah, tidak di sekolah, tetapi di BKI, di Jalan Naripan. BKI adalah Badan Kesenian Indonesia, di mana Pak Cecep mengajarkan tariannya. Nah, dari situ kemudian merasa betah. Saya menari bersama, dan kebetulan 4 bulan kemudian saya diminta untuk tampil di Tambatan Hati. Itu suatu panti asuhan. Nah, dari Tambatan Hati itu kemudian saya diminta lagi bulan depannya untuk tampil di Gedung Pakuan untuk Gubernur Ipit Gandamana. Nah, setelah pentas itu, kemudian kami diberi amplop oleh Pak Umay namanya. Pak Umay itu selalu berpakaian putih, sepatunya putih, dan katanya sebagai Kepala Jabatan Kebudayaan. Nah, amplop itu kemudian saya bawa pulang dan saya serahkan kepada ibu saya. Kata ibu saya, apa ini? Nggak tahu, ini dikasih dari Pak Umay. Waktu ibu saya membukanya, beliau marah besar, marah sekali. Kamu habis ngapain? Kamu mau jadi ronggeng? Udah, nggak usah lagi menari. Jadi beliau itu sangat marah, dan saya waktu itu masih umur 12, saya terheran-heran, kenapa marah? Kok menari, kok marah? Apa itu ronggeng? Suatu kata yang saya tidak kenal. Kalau misalnya, ayo kita latihan nyerimpi, itu saya sering mendengarnya. Tetapi ronggeng, apakah itu? Makhluk apakah itu? Nah, lalu saya dilarang. Sudah, tidak boleh lagi ke BKI. Nah, kemudian besoknya langsung saya laporan ke Pak Umay. Ini saya kembalikan lagi uangnya. Kata ibu saya tidak boleh menerima uang ini. Terima kasih. Nah, sore itu juga Pak Cece datang ke rumah dan berbicara dengan ibu saya, dan rupanya Pak Cece menjelaskan bahwa kami pentasnya tidak di tempat-tempat yang sembarangan, tetapi di tempat-tempat yang terhormat. Nah, sesudah itu maka saya dibebaskan kembali untuk menari seperti itu. Ya. Nah, saya mengikuti pertunjukan-pertunjukan yang diadakan oleh BKI. Pada waktu itu BKI didirikan pada tahun 48 itu oleh Pak Umay. Lalu kemudian Pak Umay Martakusuma, orang Banten. Nah, Pak Umay ini kemudian mendirikan Badan Kesenian Indonesia, dan kemudian 2 tahun berikutnya beliau diangkat menjadi Kepala Jabatan Kebudayaan Jawa Barat. Nah, lalu kemudian BKI ini diserahkan kepada orang yang lain. Nah, di bawah asuhan Tubagus Umay dan Raden Cece Sumantri itulah saya menari di mana-mana, menari dalam kota, menari di istana Bogor, istana Jakarta, lalu juga ke kota-kota kecil di daerah. Kami di daerah itu menari di alun-alun, di panggung terbuka, tetapi ya rasanya sangat senang karena melihat masyarakat begitu banyak yang menonton kami. Dan begitulah, lalu kemudian suatu hari bulan Juli tahun 57, saya belajar tahun 56, Juli 57 saya diminta untuk datang ke BKI untuk mempelajari tari topeng Koncaran. Nah, lalu saya datang ke sana, dan di situ Pak Umay dan Pak Cece sudah menunggu dan mengatakan bahwa saya akan diajar tari topeng Koncaran karena akan dibawa ke luar negeri. Nah, dalam proses 1 bulan itu saya mempelajari tari topeng Koncaran yang sesungguhnya baru buat saya, tetapi juga tidak baru pertama kali. Itu saya melihatnya karena kakak-kakak senior kalau latihan itu suka menarikannya, dan saya sangat suka pada tari topeng Koncaran itu. Dan karena sukanya, jadi sangat cepat saya dapat menguasainya. Dalam 3 kali latihan saya sudah hafal,
dan kemudian kemudian kami dilatih juga dan dipersiapkan untuk ke luar negeri pertama kali tahun 57, yaitu bersama Indrawati dan Mila Karmila. Nah, setelah itu kemudian ada banyak lagi beberapa misi kesenian, diantaranya tahun 61 dan 63 sehingga tahun 65 kalau pada zaman Presiden Soekarno. Nah, yang saya ingin jelaskan adalah pengalaman saya sebagai murid Pak Cece. Sebagai murid Pak Cece, saya tidak pernah melihat Pak Cece itu memberi contoh lengkap gitu ya, dari tarian awal sampai tarian akhir, lalu semua murid-muridnya menarikannya. Jadi kami hanya melihat murid-murid sekitar, penari-penari sekitar kami belajar, lalu kalau latihan khusus untuk pertunjukan, baru kemudian Pak Cece memberikan contoh-contoh, beberapa contoh yang perlu dan memperbaikinya. Nah, setelah itu kemudian pada suatu saat kami merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang hilang itu karena biasanya kalau pertunjukan itu yang namanya Pak Umay itu sangat teliti. Kalau kita latihan, beliau sangat memperhatikan pola lantai dan sangat teliti siapa yang kurang tepat pola lantainya. Lalu kemudian pada waktu pertunjukan, semua penari kalau sudah selesai berdandan, semua harus menghadap dan dicek oleh beliau dari atas sampai ke bawah. Diperhatikan semua make up-nya dan kostumnya. Dan pada waktu itu kemudian kami baru merasa pada waktu tahun 1958 itu sosok yang berbaju putih itu kok tidak pernah kelihatan lagi. Lalu lama-lama kita tahu bahwa Pak Umay sudah tidak bersama lagi karena sudah tidak menjadi jabatan kebudayaan. Nah, saya masih terus dengan Pak Cece sebagai penari, lalu juga mempelajari bermacam-macam tarian, dan pernah pada suatu saat kami diminta untuk mempelajari suatu tarian baru. Namanya tari Serenggana, tari Sirem-Berem. Gerakannya lucu, ada begini, gitu. Jadi kalau bertemu tuh si penari itu begini, lalu terpisah. Kan semut juga kan begitu. Nah, kami juga seperti itu. Tetapi tari Sirem-Berem yang 30 orang itu, kemudian pada waktu kami sudah datang ke Jakarta, ya, ke Jalan Nusantara itu dekat istana, kami lalu diberi pakaian. Pakaiannya itu kan biasanya terima jadi, ya, pakaiannya bagus, yang sudah dibuat oleh Pak Umay dan pegawai-pegawai di jawatan. Tetapi ini kami diberi baju polos, celana sontok, dan bajunya yang berwarna ungu muda dan setumpuk payet, lalu diserahkan dan dipersilakan menghias bajunya sendiri. Nah, disitulah kami sangat merasakan kehilangan adanya sosok Pak Umay. Karena kalau ada Pak Umay itu semuanya selalu rapi, semuanya beres. Tiap penari diberi pipiti, ya, pipitinya juga bukan hanya bambu saja yang ada tutupnya, tetapi pipitinya itu dibungkus kain kuning muda gitu. Jadi tiap penari diberi pipiti itu, dan kami mengambil kostum-kostum dari situ, kecuali aksesorinya dari tempat lain, dan selalu dibantu oleh perias-perias. Tetapi pada waktu tari Serenggana ini, kami diberi bahan pakaian yang masih polos tanpa hiasan, dan diberi setumpuk payet-payet untuk dihias. Nah, pada saat itulah semuanya penari 30 orang ini bingung. Bagaimana ini? Lalu seorang cece yang sudah SMA pada waktu itu mengatakan, "Udah, Ira aja yang itu, yang menentukan bentuknya bagaimana, warnanya bagaimana, modelnya hiasan itu bagaimana." Dan sejak itulah kemudian saya membuat
yang merancang gitu ya, mencoba merancang seingat-ingat apa yang pernah saya lihat di kostum-kostum Pak Umay itu. Dan ya terpaksalah pada saatnya kami tampil dengan karya hias kostum yang ada pada kostum-kostum kami ini. Itu yang pertama ya. Jadi kehilangan tokoh Pak Umay. Yang kedua lagi adalah tahun 1963 itu kami diminta untuk menarikan tari Srigati. Srigati tapi rampak. Srigati itu kan tadinya adalah tari tunggal saja, tarian yang menunjukkan bagaimana Dewi Sri itu mengajarkan menanam padi dan bertani padi kepada rakyat, kepada manusia begitu. Nah, lalu di sana pun kami berkumpul 24 orang dan pada saat itu juga ditunjuk oleh kawan-kawan senior-senior saya itu supaya saya yang membuat pola lantainya. Memang kalau misalnya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain, dengan senior-senior penari yang lain, kami ini, Indra, Karmila, dan saya sendiri, kami sudah sangat kenyang melihat pertunjukan-pertunjukan di luar negeri dengan berbagai jenis tariannya, dengan berbagai jenis kostumnya, dengan berbagai jenis pola lantainya. Jadi pada waktu diberi tugas seperti itu, saya tidak menolak karena sudah terbayang oleh saya. Saya harus menggambarkan posisi pola lantai di mana pada gerakan ini penari-penari menggambarkan sedang menanam padi. Pada gerakan ini pola lantainya adalah sedang menyiram. Pada gerakan ini pola lantainya sedang seperti itulah. Nah, tantangan yang paling berat pada saat diminta untuk mengurus tari Srigati itu adalah juga kostumnya. Pak Cece tiba-tiba mengatakan pada saya, Ira, pangyiankeun bajuna. Saya dan Pak Cece itu memang tidak pernah ngobrol. Saya tidak tahu apa yang harus saya obrolkan dengan Pak Cece. Jadi hanya sebatas kalimat-kalimat pendek aja. Lalu saya menyanggupi gitu ya, sambil bertanya-tanya juga bagaimana ini membuat kostum, bagaimana caranya gitu. Karena tidak pernah memikirkan dan mempersiapkan diri untuk menjadi seorang pembuat kostum. Tetapi pada saat itu kakak saya, Ibu Kusuma, itu adalah seorang yang sangat kreatif, yang banyak sekali kemampuannya. Beliau juga yang mengajarkan kami waktu kecil itu menarikan tari Arab gitu ya, lalu menarikan tari samba, ada juga tari balon dan segala macam. Dan pada saat itu beliau sedang bergelut pembuatan kain-kain, spray atau baju-baju yang dibordir. Ya, jadi banyak sekali pekerjaannya. Dan tentu saja saya sebagai yang tidak tahu apa-apa, saya akan mencari kakak untuk meminta tolong. Dan Ibu Kusuma ini sangat penolong, memang orang yang sangat baik ya. Lalu kemudian kami pergi ke Pasar Baru dan saya menentukan bilang pada beliau bahwa atasnya kita akan beli bludru, bawahnya kita akan beli kain berkolin, sedangkan selendangnya adalah dari kain sifon. Warnanya tentu saja saya mengambil warna-warna alam di pesawahan karena saya sudah menjadi mahasiswa ITB dan sudah tahu hubungan antara warna dan objeknya gitu ya. Nah, jadi saya bilang ya kita ambil warna biru dari warna langit yang ada di sana. Kita ambil warna hijau, hijaunya padi. Lalu kita ambil selendang kuning yang menggambarkan padi yang menguning seperti itu. Nah, pada saat itu juga dibuatkan ya ada 24 kostum dan kemudian sigernya karena belum dapat membuat siger, maka saya akali dengan membuat ani-ani ketem itu untuk memotong padi ya. Jadi bersanggul biasa lalu memakai atem itu dan
bunganya diganti dengan juraian padi-padi yang dari sawah itu. Nah, lalu kemudian memang Pak Cece itu tidak pernah diam ya. Pada masa akhir-akhir hidupnya beliau masih mengajarkan namanya tari topeng Ronggana. Kami baru mempelajarinya sampai gerakan ketiga, tapi suatu pagi saya mendapat berita ada orang dari Jabatan Kebudayaan mengatakan bahwa Pak Cece telah mangkat. Lalu pergilah kami semua ke sana, ke rumahnya di daerah Jalan Pasir Kaliki itu di Gang Sumartama, itulah di daerah Jalan Pasir Kaliki. Nah, itulah kesan saya bersama Pak Cece, di mana saya melihat saya merasakan keindahannya bergerak sebagai penari, menggerakkan tari-tarian dan menggerakkan gerakan-gerakan tari yang bagus, apakah itu dalam tarian putri yang halus, apakah itu dalam tari topeng Pensaran yang saya sukai, dalam tari kandagan, dalam tarian yang lain-lainnya. Nah, tadi saya sudah bercerita mengenai adanya tokoh Pak Umay. Nah, waktu saya sudah pergi ke luar negeri segala macam itu, lalu pergi kemana-mana, Pak Cece kemudian meninggal pada tahun 61 dan saya masih terus melanjutkan perjalanan saya. Pada suatu masa saya merasa bahwa banyak grup di Bandung ini, tapi masing-masing masih sendiri, dan semua grup itu hanya menarikan tarian-tarian yang diciptakan oleh Pak Cece. Jadi dengan kesadaran seperti itu, saya ingin menyatukan semua grup, lalu ingin mengajak mereka semua untuk kita membuat suatu pertunjukan mengenang jasa Raden Cece Sumantri. Nah, terkumpullah ada perkumpulan Setialuyu, ada perkumpulan Pak Cecep Johara, ada dari Panugraha juga, ada dari murid-murid saya yang dari ASTI ya, pada waktu saya belum mempunyai grup. Nah, pada saat itulah kemudian kita mempersiapkan tari-tariannya, dan ketika harus membuat buku acara, saya mendapat kesulitan karena saya tidak mempunyai riwayat dari Pak Cece itu. Siapakah Pak Cece? Lalu apakah kiprahnya itu bagaimana? Saya hanya tahu beliau sebagai guru saya dan yang selalu membawa pipa dan duduk waktu kita latihan dengan torok-toknya memberi aba-aba irama. Hanya itu saja ya. Lalu kemudian saya ingat bahwa pernah dikatakan bahwa kakak ipar ini adalah keponakan Pak Cece. Nah, langsung saya mengejar narasumber itu. Saya tanya kepada kakak ipar, Kang Atang, ya, Kang Atang, bagaimana itu? Saya mau menulis tentang Pak Cece, riwayatnya yang tahu siapa. Lalu saya diminta untuk menghubungi Neneng Jakasa, ibunya, yaitu istri dari adiknya Pak Cece, ya. Lalu kemudian ya saya mendapat riwayat tentang kehidupan Pak Cece itu, dan yang paling mengagetkan saya, ternyata di hadapan rumah kami di Jalan Muhammad Toha itu adalah rumah mantan istri Pak Cece. Ada yang kalau tidak salah Nyimas Oneng itu dari Palembang, kalau tidak salah itu istri kedua. Lalu kemudian di sebelahnya itu adalah ibu adalah adiknya Pak Cece, ya. Jadi dari beliaulah saya dapat mengumpulkan data-data tentang Pak Cece. Nah, dari situ saya ingin lebih mengetahui lagi, lalu saya mendatangi Pak Umay. Nah, ketika saya berbicara dengan Pak Umay dan Pak Umay memberikan kepada saya ada tulisannya tahun 72, lalu saya melihatnya dan beliau katakan, semua pertanyaan-pertanyaan kamu ini akan saya jawab dalam tulisan. Nanti datang 2 hari lagi. Lalu saya datang 2 hari lagi, beliau sudah siap dengan memberikan pinjaman buku budaya, majalah budaya bahasa Sunda, bahasa Indonesia, lalu juga dengan
tulisan-tulisan beliau, ditambah juga dengan menjelaskan. Jadi saya sangat kaget sekali. Nah, mengapa pada waktu itu saya merasakan kejanggalan-kejanggalan di akhir-akhir masa menjadi penari Pacece itu, karena ketidakadaannya Pak Umay. Rupanya segala sesuatu itu cikal bakalnya ternyata adalah dari Pak Umay. Pak Umay itu adalah seorang guru di Banten yang dari tahun 25 sudah bercita-cita ingin melihat atau ingin membuat suatu pertunjukan tari putri. Karena di sana putri-putri kan tidak biasa tampil hanya untuk pada waktu samen atau akhir sekolah ya. Nah, lalu kemudian beliau pindah ke Bandung. Di Bandung beliau bertemu juga dengan Pak Cece, bertemu dengan tokoh-tokoh tari, dan di situ melalui perkumpulan Tirtayasa yang didirikan tahun 33 sampai 35, kemudian beliau menjadi ketua dari Sekar Pakuan. Sekar Pakuan itu adalah perkumpulan semua jenis seni, jenis perkumpulan yang ada di Bandung, dan beliau menjadi ketuanya, dan pelindungnya adalah bupatinya. Nah, dari situlah saya tahu bahwa semua pikiran-pikiran dan semua yang terlihat dan saya rasakan sebagai penari itu, selain gerakan tarinya, semua berasal dari Pak Umay. Nah, jadi Pak Umay itu memberi kesan kepada saya bahwa segala sesuatu yang ditampilkan oleh DKI itu, mulai dari adanya adanya pada zaman Jepang itu Pak Cece diangkat menjadi guru tari di perkumpulan keluarganya, lalu kemudian pada waktu pengungsian dibawa ke Garut, lalu bertemu dengan Presiden Soekarno di situ, dan mereka tampil di hadapan Presiden Soekarno. Lalu sesudah kemerdekaan Pak Umay mendirikan BKI, tapi tidak untuk keluarganya saja, tapi membukanya untuk masyarakat. Dan tetap saja karena sudah dipercaya oleh Presiden Soekarno, Pak Umay diminta untuk menampilkan tari-tarian bagi tamu-tamu yang berdatangan ke Bandung karena Bandung sudah merdeka. Nah, jadi pada waktu itu bukan menak-menak saja, tapi penari-penarinya sudah banyak sekali pelajar-pelajar yang cantik-cantik. Jadi senior-senior saya itu mereka belajar dari tahun 48, kemudian tahun 54 itu sudah diberangkatkan ke luar negeri 8 orang dengan tari kupu-kupunya, dan saya melihat foto-foto mereka itu sangat cantik-cantik dan bagus-bagus sekali. Dan kemudian ternyata pada waktu keberangkatan ke RRT itu Pak Umay tidak hanya menyiapkan penari, tarian dan kostumnya, tetapi juga apa yang dibawa oleh rombongan dari Bandung ini. Pakaian seragam dibuatkan, lalu pakaian hangat dibuatkan, lalu koper juga. Dan itu sesungguhnya tidak pernah terpikir oleh rombongan yang lain. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Umay dengan menyiapkan rombongan ini, itu kemudian ditiru oleh rombongan pemerintah, rombongan misi kesenian yang saya alami selanjutnya. Dan saya baru tahu bahwa itu semuanya dari Pak Umay. Lalu kemudian mengapa ya banyak sekali ya. Dan saya pikir nanti saja kalau ada waktu lagi, kalau ada pertanyaan, dan mungkin juga Bu Endang bisa menambahkan, pokoknya saya melihat bahwa tari Sunda Putri ini penampilannya semuanya adalah pemikiran Pak Umay, dan yang dibarengi, yang didampingi oleh Raden Cece Somantri, yang beliau anggap sebagai penari yang serba bisa dan menarikan gerak apa saja bagus. Dan memang ternyata betul pilihan beliau terhadap Raden Cece Somantri itu sangat cocok dengan apa yang beliau inginkan. Pak Cece selalu dapat menjabarkan apa yang diinginkan oleh Pak Umay, dan juga ada Bakayat. Ya, barangkali sementara begitu dulu ya, Pak Endo. Baik. Terima kasih Ibu Ira. Ya, saya kira
ini bukan hanya informatif, tetapi informasi yang langsung datang dari Ibu Ira yang memiliki pengalaman langsung dengan Pak Cece. Saya kira sangat valid ya kita mendengarkannya. Sangat menarik. Terima kasih Bu Ira. Cuma kalau saya kasih ada beberapa highlight yang mungkin untuk kita artikulasikan berikutnya adalah yang pertama tadi yang menarik ketika Ibu Ira mendapat amplop bayaran dari atau honorarium ya dari menari oleh ibunya malah dimarahin karena kalau penari bayaran itu konotasinya dengan penari bayaran kayak ronggeng, topeng yang biasa penari di desa-desa. Nah, saya kira kita maklum bahwa pada zaman itu penari perempuan terutama, laki-laki juga sama. Mungkin dianggap baik ketika menari sebagai hobi, ya sebagai kesenangan, sebagai kelangenan, seperti halnya para menak menari. Tetapi tidak baik kalau itu menjadi profesional, dapat bayaran dan sebagainya. Nah, ini kan agak sebaliknya dengan situasi zaman sekarang. Kita sekarang ini justru hampir setiap sektor didorong untuk jadi profesional. Profesional sebagai dari kualitasnya, tetapi juga profesional bayarannya. Itu idealnya. Saya kira ini hal yang menarik untuk jadi catatan kita. Kemudian juga yang dari gagasan uraian Ibu Ira tadi menarik bahwa sebetulnya gagasan tari itu bisa keluar dari siapa saja, termasuk dari Pak Umay yang notabene adalah orang seni rupa. Artinya seorang seniman seperti Pak Umay dan mungkin juga birokrat ya, kepala kegiatan kebudayaan bisa mengenerate, bisa menumbuhkan gagasan-gagasan atau memesan atau meminta kepada Pak Cece untuk menerjemahkan gagasan itu kepada menjadi sebuah gerakan tariannya. Nah, untuk itu saya kira ini kita akan lanjutkan dengan uraiannya Ibu Endang, di mana Ibu Endang juga mengadakan penelitian yang cukup ekstensif dan intensif di berbagai lini ya tentang peran Pak Cece dan Pak Umay ini. Ya, itu saya mau langsung mempersilahkan Ibu Endang saja. Silakan Ibu Endang. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Endok. Ya, para pemirsa atau peserta webinar yang saya banggakan, saya hormati. Sebetulnya saya pada waktu itu mengapa tertarik untuk meneliti tentang Pak Cece. Pertama, ketika sekolah di ASTI atau kuliah di ASTI, itu sangat sulit mencari buku referensi yang ditulis oleh orang lain berupa buku, kecuali tari Jawa dan tari Bali. Nah, padahal saya melihat waktu itu saya asisten Bu Ira setelah saya jadi mahasiswa, saya asisten Bu Ira dari tari Caca Somantri. Nah, ini bagaimana? Kita kan harus memberikan kepada mahasiswa sumber. Nah, akhirnya saya minta ke Bu Ira beberapa catatan mengenai Pak Cece Somantri. Dibelilah saya petilan-petilan buku dari budaya ya Bu Ira ya waktu itu. Dari situ saya melihat loh, rupanya Pak Cece itu banyak sekali ya belajar, selain juga belajar tari-tarian yang akhirnya tarian itu diklasifikasi menjadi 4 ya karya Pak Cece. 1, tarian yang bersumber dari tari wayang. Yang kedua, tarian yang bersumber dari tari Tayu. Yang ketiga, tarian yang bersumber dari tari topeng. Dan keempat, tari Jawa. Nah, yang tari Jawa ini akhirnya saya mencari tahu dari mana Pak Cece dulu belajar tari Jawa ya. Nah, setelah dari buku budaya itu juga saya menemukan bahwa Pak Cece sendiri mengatakan bahwa Pak Cece mendapatkan buku yang ditulis oleh Mervan Hesdihenskover dan BPA Suryadiningrat, yaitu tari Bedoyo dan tari Serimpi. Nah, di situ memang saya cari buku itu. Akhirnya saya mendapatkan di Jogja buku tersebut. Di Jogja, di perpustakaan, pada waktu itu perpustakaan Keraton Mangkunegaran ya. Dan dari
Bagong Kusudiharjo, dari Wisnu Wardana juga saya menemukan banyak foto-foto mengenai pertunjukan-pertunjukan Cece Sumantri 3 daerah di Mangkunegaran dan lain-lain. Di buku itu ditulis juga banyak sekali gerakan-gerakan yang setelah saya belajar pada waktu itu, memang sebelum saya belajar tari Sunda, ya tari Sunda, basic saya adalah belajar tari Jawa. Dan guru saya itu sebelumnya selalu laki-laki. Tari Jawa laki-laki, tari Sunda ada Pak Kodir, waktu itu sebelum Bu Ira kan Pak Kodir Ilyas, tari-tari Cece Sumantri. Nah, guru pertama saya perempuan adalah Bu Irawati dan Ibu Bulan Trisna. Nah, dari Bu Irawati itu mendapatkan gerakan-gerakan yang sangat berbeda tentunya dengan gerakan yang diberikan oleh guru laki-laki sebelumnya, yaitu Pak Kodir Ilyas. Nah, setelah saya mencari buku yang ditulis oleh Pak Cece, yaitu buku judulnya mengenai tari Serimpi dan Bedoyo, memang terlihat, oh ternyata ini banyak sekali kesamaan-kesamaan gerak, seperti ukel sama ya, kemudian baplang, Jawanya mentang, sembodo, terus sembada, katua, mentang kiwo, seblak soder, kemudian di kebyo, Jawanya kebyo, tumpang soder, kebyo Jawa ya, udar soder, buang sampur, doyong, hoyok Jawanya, kemudian sumpelan, ukel karno, gini ya, ukel karno, laras sama laras, calik rakit, andodok rakit, kidang ranggah sama kidang ranggah, ngembat gulu di sana sama ya, ngembat gulu sama ngembat gulu, pacak gulu kalau di Jawa. Kemudian kiprah mahkota sama ngerias gitu di Jawa, tasian. Calik jengkeng, andodok jengkeng, ridong sampur sama ridong sampur, trisik sama, capit soder Jawanya miwir sampur, nyawang sama namanya nyawang, sampai soder. Nah, di tari buku itu namanya sampir sampur. Kemudian ngayap sampur sama sekar suwun, di sana tawing sampur. Ngembat soder, ngembat, tumpang tali, dan banyak lagi gerakan-gerakan yang namanya ada yang sama, tapi gerakannya sama, namanya berbeda ya, seperti pasang kanginan, pucang kanginan, sembada capit soder di Jawa, tawing ngenceng sampur. Tetapi yang menarik, setelah kemudian saya melihat latihan di Solo, gimana tari Bedoyo, tapi dipikir-pikir setelah diiringi gamelan, kok berbeda ya? Apanya yang berbeda? Oh, ternyata di karya tari Cece Sumantri diiringi gending satu wilet, gitu ya. Jadi satu lebih cepat ritmenya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 gong. Kalau Jawa kan pelan banget di Serimpi Bedoyo. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik, berbeda, rasanya menjadi berbeda ketika kendangannya juga berbeda. Nah, kemudian saya pun sebelumnya saya pernah juga meneliti mengenai mengapa tata busananya tari Cece Sumantri itu begitu berwarna semarak dan bagus. Warnanya macam-macam. Sedangkan tari Jawa itu kalau putri ya hitam gitu ya, mekaknya hitam, mekat tenon apok ya, mekaknya hitam. Tapi kalau di Cece Sumantri kok bisa bermacam-macam. Kemudian kata Pak Tubagus Umar Matakusuma, oh memang saya itu kan pelukis ya. Pelukis itu kan belajar bentuk, ruang, dan lain-lain di kanvas. Tarian itu bagai lukisan yang bergerak. Oleh karena itu ketika Pak Cece saya minta untuk membuat tari Sulintang, ya saya juga membuat tari kostumnya itu disesuaikan dengan komposisi tari. Kalau 5 ya ketika menghadap kemana warnanya tidak pernah sama, yang Sulintang itu warnanya berbeda-beda. Dan tidak menggunakan kain batik pada waktu itu. Oh begitu ya. Yang menarik di sini, kemudian saya dilanjut untuk meneliti S2 itu untuk mencari siapa saja murid Pak Cece Sumantri itu
dan pengalaman apa masing-masing ternyata berbeda-beda. Waktu itu Bu Ira banyak mempunyai artikel-artikel. Malah saya begini Bu Ira, kenapa Bu Ira kok nggak menulis aja ya? Yang kan Bu Ira banyak sumbernya. Malah diberikan kepada saya dan menunjuk saya harus ke sana, ke sana, ke sana gitu ya. Nah itu saya saliksik sampai ke anaknya Pak Cece Sumantri dari istri yang keempat. Itu ternyata ketiga. keempat. Keempat masih hidup ya. Oh masih hidup. Yang Anom teh yang mengiringinya yang keempat. Oh ya. Ya, Nah, yang ini ketiga. Yang ketiga ya yang punya anak. Ya. Berarti setelah itu masih punya istri lagi. Oh yang keempat. Ya. Ternyata Pak Effendi itu putranya itu rumahnya di depan rumah kakak ipar saya di Sarijadi. Kok saya bilang, aduh, ini kok gampang banget ya ketika saya penelitian Pak Cece dimudahkan semuanya itu ketemu orang-orang itu ya. Nah dari situ kemudian saya diberitahu juga dulu Pak Cece itu begini gitu. Cuman Pak Effendi itu nggak bisa menari ya Bu Ira ya. Enggak. Karena disumputkan teh. Putra nggak disumputkan. Nah, tapi yang menarik gitu dari karya-karya Pak Cece Sumantri justru yang karena menghindari ronggeng menghindari ronggeng, tidak mengambil satupun gerakan-gerakan ronggeng. Justru gerakan-gerakan yang dianggap oh ini tari-tarian yang dianggap mempunyai sifat keputrian yang anggun gitu ya. Jadi tari-tarinya lebih dimunculkan tari-tari putri yang tadi berbasic dari ragam gerak tari Jawa. Tetapi tetap ikut campurnya Pak Umay Martakusuma baik kostum maupun komposisi tari, hingga saya juga menanyakan Pak Umay, kunaon ya tari-tari Pak Cece Sumantri teu aya laguan gitu, tidak diiringi oleh lagu, hanya gending. Nah, gitu. Beda dengan lagu-lagu sebelumnya, Ketuk Tilu dan lain-lain tuh ada lagu. Oh, cenah. Apaan cenah eta mah tarian ronggeng. Justru ieu mah henteu. Jadi difikirkan juga setiap gerak, setiap gending itu mempunyai intro yang nanti menjadi daya tarik, dan juga menurut Pak Umay, kalau tetap diiringi oleh nyanyian sinden, orang akan terpersona oleh suara sinden katanya. Belum apa-apa suara sinden itu kan sudah seksi. Jadi tetap karena ini mengiringi tari, karawitan itu sebagai iringan tari yang paling dominan dari instrumen-instrumen yang ada. Jadi bukan dari suara sinden. Jadi tidak satu pun ya Bu Ira yang diiringi oleh lagu sinden ya. Ada. Ya semuanya tarian satu wilet, kebanyakan kalau tidak salah bendrong ya. Ya, ada bendrong, ada macan ucul, ada yang kupu-kupu teh. Ya, kebanyakan yang saya lihat tari bendrong, ya nanti dilihat lagi. Cuman memang satu wilet itu menjadi berbeda dengan tarian yang sebelumnya, dan juga berbeda dengan akar tari Jawa kan tidak satu wilet gitu kan, empatnya lebih dua wilet mungkin ya Pak Endo ya, kalau di Sunda mah gitu kan 8 aduh lama banget gitu. Nah di Pak itu kan sudah tuh 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Nah selanjutnya memang tadi Bu Ira kan menyampaikan ketika akan tadi menyatukan beberapa grup untuk pergelaran di Asti ya pada waktu itu. Saya juga menjadi penarinya Bu Ira, Sekar Arum. Bukan di Asti, itu di Rumetang Siang. Itu yang Sekar Arum di yang Sekar Arum tahun 86 ya. Tahun 86. Kalau yang di Rumetang Siang itu tahun 77. Bu Endang sudah jadi mahasiswa tahun berapa? 76. Saya ikut. Ya. Kalau begitu yang di Rumetang Siang yang tahun 77. Ya, di Rumetang Siang. Saya tarik
Sekar Arum masih pakai Ya. busananya Pak Umay Martakusuma. Iya, betul. Nah, ikut yang dilatih oleh Pak Yuyun, Bu Ya. Endang. Karena sebagian tarian dilatih saya, sebagian tarian dilatih Pak Yuyun. Ya. Ya, Termasuk istrinya Pak Yuyun juga jadi penarinya. ya, betul. Nah, itu Sekar Arum ada keunikan, jadi ada kantong yang untuk ngawur bunga. Ngawur bunga. Nah, saya sangat-sangat apa ya? Yang tadinya saya tari Jawa, kostumnya kan warnanya gitu. Pas di Pak Umay setiap tarian warna-warnanya berbeda dan kebanyak ya tidak ada dari satu ini bludruk semua, bludruk yang bagus. Ya, bludruk. Ya, jadi pada intinya Pak Cece dengan Pak Umay itu memang tidak bisa dipisahkan karena selain instruksi tarian dari Pak Umay juga tetap memikirkan bagaimana tarian tersebut setelah menjadi tarian tontonan, selain busananya juga komposisi dari tariannya itu sendiri. Jadi pada waktu itu disebut tokoh pembaharu ya, untuk tari Sunda memang betul, dan akhirnya dari Jawa pun menjadi inspirasi untuk teman-teman yang dari Jawa, terutama Sampur yang di Jawa Gendologiri dan Cinde menjadi polos karena permainan Sampur dengan warna yang berbeda itu juga lebih menghidupkan dari gerakan tari. Barangkali itu karena masih ada yang akan menjadi narasumber. Oke, terima kasih banyak Bu Endang. Saya kira informasi yang sangat menarik dan berguna bagi kita dalam memahami bagaimana peran Pak Cece Sumantri dan dan Pak Umay di dalam perkembangan tari Sunda. Nah, saya kira ada yang menarik dari yang saya highlight saja dari yang disampaikan Ibu Endang ini, adanya sebuah penyederhanaan. Ya, misalnya yang dicontohkan tadi penyederhanaan dari gending. Ya, artinya lagunya lebih sederhana supaya lebih gampang diikuti, lebih gampang dihafalkan dan segala macamnya. Karena itu maka tarian Pak Cece lebih mudah diajarkan di sekolah-sekolah pada murid yang banyak dan sebagainya. Ya. Nah, sisi lainnya lagi yang saya kira mungkin menarik dan nanti ini akan jadi acuan pada Kang Ray Bahtiar, bahwa kostum tari Sunda yang semarak berwarna-warni gitu ya, berani banget pada waktu itu ditumbuhkannya. Saya kira diantaranya karena Pak Umay tidak mendapatkan halangan dari pakem-pakem ketradisian di Sunda ya, karena memang justru mereka menghindari justru ketradisian tarian rakyat seperti ronggeng, topeng dan sebagainya. Nah, saya disinilah letaknya kenapa tarian Pak Cece yang bersama Pak Umay itu menjadi seperti leluasa untuk membuat tarian yang seperti apapun. Karena misalnya kalau kita bicara tarian kupu-kupu yang paling absurd ya, yang paling aneh lah dalam konstelasi atau dalam hubungannya dengan tarian-tarian yang tradisi lainnya, itu juga justru pertama ya tidak menjadi sebuah hambatan di Sunda. Oh, ini tidak sesuai tradisi dan sebagainya dan lain-lainnya. Dan karena memang pada waktu itu semangatnya itu bukan menguatkan tradisi. Semangatnya kayaknya itu ada para modernisasi, ya, perubahan menjadi lebih spektakuler, lebih semarak dan sebagainya. Nah, mungkin ini juga ada hubungannya dengan keseni rupaan. Ini Kang Ray Bahtiar ini, karena memang orang seni rupa juga, ya selain cucunya Pak Umay akan bisa mengartikulasikannya tentang peran ini secara lebih jauh. Silahkan Kang Ray. Ya, kata Kang Do, saya dari seni rupa ya, lulus Kang. Bagusnya itu karena nggak lulus. Bagusnya nggak lulus. Pada saat mau bikin skripsi,
saya kan aktif opera, jadi lulus di undang-undang. Saya selain aktif opera, panggung, saya juga fotografer sekarang. Nah terus jadi yang menarik buat saya pada saat ini itu pada saat dulu pernah ada saya melihat dari Aki ya, Aki Pak Umay itu buat saya tuh Aki. Ya. Jadi nah saya juga sebelumnya tertarik dengan pemikiran Aki itu setelah tahun 80-an. Belum lama kan saya tuh wah Led Zeppelin gitu ya, karena itulah. Nah, terus dari kebudaya daerah atau Indonesia itu ya setelah setelah lulus SMA terus masuk seni rupa gitu kan. Nah, itu dari situ. Nah, terus yang menarik dari masalah pemikiran baru yang ada di Indonesia itu kecenderungannya yang saya lihat itu justru tidak berkelanjutan gitu loh. Banyak yang tidak berkelanjutan dan saya khawatir lenyap dengan tokoh pendukungnya gitu lah. Itu yang menurut saya pada saat itu karena apalagi sebagai cucunya kan saya lihat ke sana. Nah, terus saya mencoba mempelajari apa sih sebetulnya kekuatan yang dimunculkan Aki tuh gitu loh. Nah, pada saat itu juga pada 21 sampai 26 Desember kalau salah 2004 akhirnya saya berpameran multimedia di Sunan Ambu ya di ISBI-nya ini namanya. Ya, mohon. Nah, ya dengan ya ininya dengan Ibu Ira juga kan di situ kan. Terus yang saya tahu juga tentang Aki itu adalah anak putrinya buat saya tuh Bibi ya, Bi Anis adalah salah satu penari juga yang paling tua kalau yang sekarang masih jumenengnya. Tapi sayangnya Bi Anis itu Januari ini tuh 90 tahun kalau nggak salah ya. Nah, pada saat ini Bi Anis tuh sekarang sudah terbaring tidak berdaya apa-apa gitu. Nah, jadi saya tuh sebetulnya mau wawancara tentang ini, tapi ya nggak bisa gitu kan. Itu kabar terakhir dari Bi Anis. Nah, terus balik lagi ke Pak Umay ya, ke Aki. Teori warna nih, hal yang menarik buat saya, ya. Kenapa? Kostum Pak Umay. Ya, nanti akan ke kostum. Itu hal yang paling menarik itu yang pertama itu sebetulnya adalah teori warna pada pola lantai gitu. Nah, ini yang menariknya adalah pada saat itu kan lampu-lampu pada saat itu belum seperti sekarang kan, canggih gitu kan. Nah, di sini beliau sudah menciptakan sebuah teori gitu ya. Bahkan di buku ensiklopedia Sunda juga ada kalimat pencipta kostum dan pola lantai gitu kan. Nah, ini tapi saya tuh tidak pernah mendengar atau apa sih kekuatannya gitu kan. Nah, dari situ saya coba dan ini bukan hanya masing-masing. Ketika saya lihat kalau dengan tarian kukupu misalnya, bukan hanya masing-masing penari yang berbeda warna, gitu. Tapi kostum penari itu ada kalanya memang harus berbeda, gitu kan. Di sini tuh ininya yang sebelah kiri dan kanan pun harus beda warnanya gitu. Nah, terus bukan tanpa sengaja gitu. Nah, terus berpindahnya pun jadi apa ya? Kalau Ibu Ira bayangkan tuh terus banyak geraknya gitu loh. Nah, terus ternyata itu tuh sebagai pengganti tata lampu gitu loh. Dari pola lantainya, dari ininya, dari kostumnya.
dan satu penari dengan yang lain itu ternyata tidak ada warna kostum yang sama gitu loh. Itu yang menarik buat saya. Justru terus yang dianggap kostum merak ya, yang dianggap gagal itu justru ini yang membuka tabir misteri buat proses penciptaan kostum Umay Martakusuma gitu loh. Ini yang menarik buat saya. Selain ke-6 kostumnya berbeda warna dari baju dan sayapnya, nah terus si sayap juga Pak Umay lukis sendiri gitu, melukis sendiri karena beliau juga seorang pelukis ya. Nah, terus mengingatkan kepada karya Leonardo da Vinci gitu ya, Flying Machine itu. Nah, ini menyimpulkan betapa kuatnya pengaruh Renaissance mempengaruhi Pak Umay. Jadi ini kalau Pando tadi bilang masalah modernisasi dan sebagainya, ya memang kayaknya memang begitu itu kan dari sana gitu. Nah, terus jika kita merekonstruksi kekuatan kostum berupa blok-blok warna ya, perhitungannya tuh sangat matematis. Nah, kenapa pada saat dulu Aki Umay bingung ketika disuruh membuat 20 pasang penari untuk kostum kupu-kupu pada acara Ganevo gitu. Karena itu perhitungan itu secara matematis gitu. Jadi pada saat 20 pasang jadi bingung sendiri gitu. Itu yang menarik buat saya gitu. Jadi artinya memang perhitungannya sangat matematis di situ. Nah, terus sebetulnya ini soal warna ini kan sebetulnya pengaruh soal panjang gelombang yang berbeda kan. Jadi artinya kalau kita masuk ke arah fisika gitu kan, ini kan panjang gelombang ini yang ditangkap mata, jadi dan terus diterjemahkan otak, terus nah ini jadi apa? Jadi seperti multimedia pada saat ini gitu loh. Nah ini yang justru yang mungkin buat saya sih yang menarik untuk soal itu gitu ya. Jadi pada saat itu antara kolaborasi antara Pak Umay terus Pak Cece dengan siapa gamelan tuh Pak Kayat. Nah itu sungguh luar biasa buat saya gitu. Nah ini yang saya garis bawahi sih itu saja ya. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain dan kayaknya sih itu aja ya. Dan yang paling ada ya cukup dulu deh. Nanti aja diterangkan kalau ada apa-apa ya. Ada yang mau saya tanya Pak Rai mengenai tadi ya mengenai tadi menyebutkan untuk Ganevo ada 20 kupu-kupu itu. Nah, saya baru dengar itu. Ya, itu dari mana gitu. Hanya Saya tanya juga itu lupa aja. dari mana Bu. Saya tuh dulu itu kan ngumpulin bahan, tulis, pas yuk alah ya di mana tuh. Tapi ini jadi seru banget gitu kan ketika ini saya tuh ngitung matematiknya gitu. Oke. Luar biasa Ya. gitu. Oke Bu, saya cari lagi. Ya. Bangga. Mangga, Ya, aduh, bangga. terima kasih, menarik Ya. itu. Sebetulnya yang ditanyakan Ibu Ira ini juga sangat menarik ya. Karena ini bagaimana infonya dari mana. Padahal pada waktu itu mungkin Ibu Ira kan sangat lekat dengan penari-penari Pak Umay zaman tari kupu-kupu dan sebagainya dan lain-lain. Oke, saya kira ini yang menarik dari uraian Pak Ray ini tentang bagaimana peran seni rupa di dalam mendorong gerakan modernisasi ya, yang berani dalam tata warna dan segala macamnya. Dan juga yang menarik ketika membuat kostum yang berwarna-warni, ini justru kalau menurut Ray tadi, kemungkinan besar adalah karena kompensasi dari tata lampu yang pada waktu itu belum begitu berkembang. Fasilitasnya sangat terbatas dan segala macamnya dan lain-lain. Dengan kata lain bahwa refleksi dari pewarnaan warna atau bentuk dari
kostum adalah bagian dari estetika cahaya lah, kurang lebihnya begitu. Saya kira nanti kita bisa mungkin dari ada pertanyaan dari Flor, dari teman-teman yang hadir, karena di sini juga saya lihat ada Ibu Risyani ya, tadi yang selintas gitu ya, kayak mudah-mudahan masih ada. Tetapi sebelum saya buka kepada yang lain, seperti tadi di awal saya sampaikan, saya akan mempersilahkan Ibu Juju memberi tanggapan pada pembicaraan yang ketiga narasumber kita yang luar biasa tadi. Silakan Ibu Juju. Iya, terima kasih Kang Endo. Saya mengapresiasi sekali kepada 3 narasumber yang luar biasa ini, ya, Ibu Ira, Prof. Endang, dan Pak Rai. Saya sendiri sangat kagum begitu dengan cerita-cerita yang dihasilkan oleh Ibu ini, dan saya kira ini satu informasi sejarah yang luar biasa. Saya justru melihat ini suatu perubahan peradaban menurut saya, ya, di Jawa Barat, di mana di situ merubah satu image ronggeng, ya, di mana penari perempuan gitu ya, yang katakanlah dianggap saya kemarin ini ketemu salah seorang saksi yang memang dia pernah menari dengan ronggeng begitu. Dia ceritakan bagaimana di sebuah kebun kemudian ngasih uang gitu ya, tentang bagaimana sosok ronggeng pada waktu itu. Saya bilang saya berbangga sekali dengan adanya tarian Pak Cece ini, sudah merubah posisi penari perempuan yang biasanya hanya melihat satu seksualitas begitu ya. Nah, pada saat Pak Cece ini saya belajar dari Prof. Endang, dari Bu Ira ya, dari buku-bukunya begitu ya. Itu sudah merubah image penari perempuan yang katakanlah bukan oleh perempuan sendiri perjuangannya gitu ya, tapi justru oleh laki-laki Pak Cece. Nah, ini satu hal yang mungkin saya bertanya juga nih kepada Prof. Endang, kepada Bu Ira. Nah, ada fenomena yang di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, justru yang mendudukkan perempuan di tempat terhormat itu justru laki-laki gitu ya. Tidak itu perjuangan ya, saya diakui lah gitu, sampai adanya semacam gerakan istilahnya feminis gitu ya. Nah, justru di Jawa Barat ini didudukan oleh laki-laki secara terhormat di tempat yang katakanlah representatif. Itu gimana tuh Bu Endang, Prof. Endang? Ya, langsung saja ya saya jawab. Iya. Ya, pada saat itu kan memang perempuan baru dibuka untuk bisa menari. Dan memang di dalam teori di sosiologi juga peran dari social power pada waktu itu kan PK itu social power banget gitu kan. Ya, yang bisa ataupun pada waktu itu laki-laki, karena perempuan pada waktu itu kan belum ada suara. Belum ada suara gitu kan, menari saja kan nggak boleh gitu kan. Nah, sedangkan penari-penari Pak Cece pada waktu itu remaja-remaja. Nah, saya kira dimanapun peran social power itu sangat mempunyai istilah pengaruh yang kuat ya. Di atasnya lagi Presiden Soekarno mintanya perempuan-perempuan gitu kan. Nah, jadi pada waktu itu sebetulnya bukan perjuangan perempuan sebetulnya. Ingin mempersembahkan tarian-tarian, kok di Bali ada, di Jawa ada, di Sunda mana atuh gitu. Akhirnya Pak Umay meminta Pak Cece untuk membuat tarian perempuan. Padahal sebelumnya Pak Cece juga tariannya kan karyanya laki-laki, tari wayang, yang dari tayub, topeng yang oleh Kang Dida dan lain-lain. Karena ada perintah untuk ini akan jamuan kalau nggak salah waktu itu di Garut, membuatlah topeng bukan tari Anjasmara pada waktu itu.
tari Adipara. Kalau saya lihat di buku budaya sejarah. Nah, selanjutnya tari-tarian yang lainnya karena diminta. Nah, ternyata tari-tariannya itu bisa menarik dari daerah lain, terutama tadi di kostum. Betul. Ada juga jadi peran di sini penentu kebijakan. Penentu kebijakan juga. Iya, betul. Ya, Dan terima kasih Prof. Dan Endang. itu kalau kita lihat 3 periode kita tuh ada penentuan kebijakan zaman tari Tayub menjadi tari Kerses. Di atas siapa? Sebagai Mbak bupati. Kusuma. Ya, Pak Cece ada. Kemudian tari Jaipongan Pak Gugum yang pun sebagai kepala dinas pariwisata gitu. Jadi ada social power di situ ya. Betul. Kali itu ya. Iya. Tapi juga ini hal yang menarik ya. Jadi penentu kebijakan, kemudian kreator itu bisa merubah satu image dari pandangan yang barangkali kalau di Jawa Barat ya sosok ronggeng gitu pada saat itu yang memang negatif menjadi positif gitu ya. Yang mungkin contoh Ibu Ira yang menarik itu dikembalikan uangnya. Dan tambahan mungkin tari kukupu Ibu ya. Ada tentang tari kukupu itu juga sebetulnya kan diambil dari sandiwaranya Sangkana ya. Jadi pada saat itu kan Aki itu menciptakan juga menyutradarai teater. Nah, itu diambil dari tentang dongeng Nyi Sangkana ya. Nah, terus dari situ itu kan tentang perjuangan kaum wanita yang ini kan dalam sebuah sandiwara gitu. Nah, terus dari situ muncullah akhirnya tari kukupu gitu. Jadi ininya juga tetap ke arah sana juga, Bu. Iya. Itu petilan ya, tadinya petilan dari sandiwara itu. Iya. Ya, jadi tari yang khusus. Iya. Tari sulintang juga dari tari bunga. Ya. Dari tari bunga jadi tari sulintang sama. Tari bintang akhirnya ya. Iya. Oke, saya kira karena begini, karena kita waktu juga agak terbatas ya. Mungkin kita tidak lebih dari setengah jam lagi, barangkali hanya 25 menit lagi menjelang maghrib nanti kita harus berhenti. Maka saya mau membuka kesempatan saya tidak akan berkomentar di sini, mau membuka dulu ke floor. Barangkali dari para peserta ada yang mau bertanya. Bisa raise hand, mungkin bisa ada yang apakah sudah ada yang tertulis di chat ya? Ini panitia ada yang mendetek chat nggak? Halo panitia? Belum ada. Oke, kalau gitu. Belum ada yang bertanya. Oke, kalau gitu saya buka kepada floor aja siapa yang mau ngasih komentar atau mau bertanya. Silakan, siapapun. Bisa melalui raise hand kalau ada. Ini halo? Halo. Ibu Riz ya. Wilujeng. Ya, terima kasih Kang Do, Ibuku Ibu Irawati, Adindaku Ibu Endang Caturwati dan Ibu Juju Mas Una serta Kang Rey Bahtiar. Ya. Satu pertanyaan. Saya sendiri murid Ibu Irawati ya, tentunya untuk tari-tarian putri. Sangat menarik bahwa karya dari Pak Cece Sumantri yang berkolaborasi dengan Pak Umay dan Abah Kayat itu hingga saat ini masih tetap hidup, berkembang di seluruh Nusantara menurut pandangan saya. Meski ada beberapa perubahan-perubahan itu sangat lazim gitu ya, karena ada turun-temurun pasti ada perubahan. Yang saya herankan gitu ya, banyak sekali kreator tari
yang masih muda-muda. Tetapi maaf, ini dalam tanda petik, sepertinya karya-karyanya itu hanya untuk bisa lulus ujian saja. Tidak seperti karya Pak Cece Somantri yang terus melegenda, membumi sejak awal tariannya dilahirkan hingga saat ini. Kemudian juga bisa menjadi bahan ya untuk diolah kembali seperti karya Ibu Ira berasal dari karya Pak Cece Somantri yang pernah saya lakukan. Saya pernah menari bersama Ibu Ira, misalnya di tari Kadagan Tilu, terus tari kesininya tari Cindelaras, terus Simbar Sakembar dan lain-lain. Itu yang amat sangat saya rasakan sayang gitu ya. Sampai saat ini itu belum ada lagi kreator atau pencipta tari seperti Pak Cece Somantri. Terima kasih. Baik, oke, ini Ibu Lis, saya kira komentarnya mengandung beberapa pertanyaan penting ya. Siapa ya, silakan yang mau mengomentari atau menjawab. Apakah dari Ibu Ira atau Ibu Endang, atau Ibu Juju atau Ray? Silakan. Kalau menurut saya tarian itu akan hidup kalau tetap ada yang menarikannya dan mengajarkannya. Dan tarian Pak Cece itu memang saya bawa ke lembaga pendidikan tari formal karena itu merupakan suatu bentuk tarian putri yang waktu itu tidak ada yang lain. Jadi Pak Cece itu memang karya-karyanya adalah paling unggul gitu. Dan itu merupakan sejarah ya, sejarah pertumbuhan tari putri. Nah, kalau si tarian itu tetap diajarkan dan dipertunjukkan, tentu saja secara otomatis tarian itu akan lestari. Tetapi kalau sudah tidak diajarkan dan tidak dipertunjukkan lagi oleh murid-muridnya pun misalnya, nah itu pasti akan hilang. Nah, karena saya pernah ada yang mengatakan, apakah tidak takut kalau misalnya nanti tari Sunda hilang? Nah, itulah yang menyebabkan mengapa saya tetap mengajar pada waktu itu di ASTI, STSI, lalu kemudian mendirikan grup tari dan membuka sanggar buat anak-anak dari kecil dan sampai dewasa begitu, adalah untuk memelihara keberadaan tari itu. Jadi kalau sudah tidak ada yang mau memelihara, secara otomatis ya tarian pun akan lenyap. Seperti itu. Oke, saya kira itu persepsi yang bagus ya. Akan dengan sendirinya jika suatu tarian tidak ada yang menarikan, tidak ada yang mengajarkan, akan hilang. Tetapi juga ini semua selain oleh senimannya, penarinya, pelatihnya, akan ditentukan pula oleh tuntutan publik. Artinya ada yang menonton, nggak ada yang menonton, hampir semuanya juga hilang. Nah, oke, ini ada yang resan. Kebetulan, wah, ini Neng Laksmi, penari kita dulu ya, kita mulai. Mungkin sebelum ada komentar yang lain, saya persilakan dulu ini Laksmi ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, alhamdulillah saya senang sekali nih dalam pertemuan ini bisa ada kesempatan juga. Saya menyimak dari tadi dari awal. Hanya sedikit yang saya ingin tanyakan, begini, selama kurun waktu saya belajar menari tari Sunda dan kebetulan saya juga belajar tari Bali dan Jawa. Ada sedikit yang mengganjal di saya gitu ya. Jadi kalau di Bali itu tari pendet itu yang menciptakan A gitu ya. Belajar di mana saja dan diajarkan oleh siapa saja, pendetnya itu seperti itu gitu. Tetapi kalau di Sunda itu kebetulan saya juga belajar dari guru A, B, C, D, E gitu. Tari Sekar Putri itu kok berbeda-beda gitu, padahal penciptanya kan Pak Cece juga misalnya gitu ya. Nah itu kenapa bisa seperti itu gitu, jadi kenapa ada perbedaan tarian itu tetapi gerakannya kok berbeda-beda gitu, tidak seperti kalau Bali
mau belajar di mana saja, pendet itu ya begitu aja gitu. Gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Mungkin bisa ditanggapi oleh Ibu Ira, Ibu Ya. Juju, atau Ibu Endang gitu. Atau Pak Endo sendiri gitu. Mangga. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba Waalaikumsalam. mangga siapa yang akan mengomentari duluan? Saya jawab dulu barangkali ya. Nah, ya, itu kemungkinannya karena saya kira orang yang mengajarkannya itu tidak belajar dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya melihat saja sebagian atau belajarnya sebentar saja, belum menguasai, lalu kemudian ingin cepat mengajarkan. Dan tentu saja apa yang disampaikan tidak akan sama, ya. Atau juga mungkin orang itu mempunyai dorongan kreativitas yang begitu tinggi sehingga ingin memperindah tarian yang dipelajarinya. Dan sesungguhnya keindahan suatu tarian itu ditentukan oleh tinggi rendahnya selera kreativitas dan keindahan yang dimiliki. Jadi bisa lebih bagus atau lebih jelek lagi. Nah, seperti itulah. Dan kalau saya secara jujur, saya tidak merubah apa yang diajarkan oleh Pak Cece ke kanan, ke kirinya gitu ya. Karena saya memang sengaja ingin melestarikan tarian Pak Cece. Tapi bisa saja saya misalnya kalau ada suatu acara tarian sulintang hanya 3 menit untuk keperluan anu. Nah, itu kan harus terpaksa dikreasi lagi gitu. Itu kan sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau mengajarkan tarian Pak Cece, saya ajarkan seutuhnya. Kecuali kalau pertunjukannya hanya boleh 5 menit, makanya terpaksalah tarian itu dipotong demi menjaga kelangsungan keberadaan tarian itu di panggung. Oke, bisa saya lanjutkan? Sure. Saya Ya. bukan penari, tapi kayaknya ini menarik ya, menarik buat budaya Indonesia gitu. Nah, yang saya lihat kenapa bisa ada Pak Umay, terus Pak Cece dan sebagainya, karena kita orang Sunda gitu loh. Beda dengan orang Bali yang pada dasarnya itu tuh ke agama gitu kan, ke ini. Nah, kalau ini kan justru yang pertama dulu juga ketika kita bergerak itu yang maju itu kan orang Sunda pada saat itu gitu, karena lebih bebas gitu. Nah, masalahnya mungkin dari sini juga Bu, kita punten ini. Ya, ini menarik sekali buat yang saya lihat di sini. Ternyata kalau orang Sunda rubahnya kurang gitu kan. Misalnya pun ini ketika Ibu Ira berkarya menciptakan merak gitu kan. Nah, itu kan digubah dari yang sebelumnya terus berkembang gitu kan. Nah, yang saya lihat justru kalau Sunda itu bisa lebih bebas gitu loh. Bisa lebih bebas secara ya tidak seperti kalau dengan dasar seperti Bali gitu kan. Nah, itu agak sulit kalau itu, atau Jawa gitu kan, itu udah. Nah, dari dulunya waktu ini juga kenapa ada kolaborasi Pak Cece, Pak Umay dengan Mbah Kayat ya karena Sunda itu cenderung lebih bebas. Nah, ini terus tadi yang menyambung yang tadi itu satu ya. Nah, terus yang menarik lagi tiba-tiba Pak Umay itu menciptakan si kostumnya itu juga dari garis-garis kuat. Jadi ketika detail-detail yang menarik. Nah, terus ketika bertemu dengan cahaya, dia tuh akan membuat sebuah komposisi yang luar biasa gitu. Nah, ini juga sebetulnya kan teknologi modern gitu kan. Jadi artinya kalaupun nanti sekarang kebudayaan kita khususnya Sunda mau terus maju gitu kan, sebaiknya kalau saya melihat ini seakan-akan seperti di fotografi gitu loh. Jadi sekarang kan generasi milenial nih, nah jadi kita juga tidak bisa memaksakan, tapi kita juga harus ikut sedikit ke arah mana. Nah terus kenapa tidak gabung gitu dengan teknologi? Artinya di sini kan bisa aja dengan tarian itu jadi multimedia misalnya atau apapun, asalkan yang tadi siapa tadi yang bilang bahwa sekarang itu tetap harus ada penontonnya kan gitu loh.
selain ada pencipta tarinya gitu kan. Nah, mungkin ini kita sekarang akhirnya, apalagi sekarang udah zaman langsung kayak gini kan, web gini, nah ini teknologi gitu kan. Nah, kenapa kita tidak gabung juga dengan teknologi itu mungkin? Maaf. Halo. Oke, baik. Karena dari Halo, assalamualaikum. Halo, sebentar ya. Halo. Oh iya, sebentar. silakan. Sebentar ya. Ya ini mungkin menarik ya. Ray melihatnya dari seorang seni rupa. Karena di dalam seni rupa itu tidak terlalu peduli pada pakem, ya pada umumnya. Justru membuat ya satu baru, terobosan ini itu dan lain-lain. Mungkin ini bedanya juga dengan persepsi yang dari tradisi, yang ada tradisi kerawitan atau tari dan sebagainya. Ada upaya justru untuk memelihara, melanjutkan nilai-nilai lama. Nah, saya tidak akan ngomong terlalu panjang. Sebentar, ini ada tadi Ai Mulyani itu dari mana ya? Dari ISBI. Baik. Dari ISBI. Oke, sebelum saya persilakan kepada pembicara yang lain, saya persilakan dulu Ai Mulyani, silakan. Halo? Ai Mulyani masih ada? Tidak ada. Tadi Bu Halo? ya yang Ada. Oke, silakan. Maaf, Open, karena tadi keburu-buru jadi tidak mempersiapkan diri. Yang penting ikut ya. Mungkin ini akan sedikit menjawab halo. Ya. Sedikit menjawab pertanyaan Teh Laksmi ya. Kalau yang saya tahu kesenian-kesenian Bali dan kesenian-kesenian Jawa itu datangnya dari istana, dari keraton, ya, dari kerajaan. Jadi masyarakat itu yang mengetahui dan mempelajari tidak akan pernah berani merubah, ya. Karena kalau di Sunda itu kan datangnya dari perseorangan, ya, perseorangan dari, walaupun misalkan Pak Cece datang dari kaum Menak dan didukung oleh Pak Umay yang dari awalnya notabene-nya adalah seorang pejabat, ya, tetapi dalam perkembangannya lebih luwes dan lebih leluasa gitu. Kalau yang datangnya kesenian dari istana atau dari keraton dan kerajaan-kerajaan itu tidak akan pernah berani masyarakat merubah apapun, karena itu seperti suatu titah atau suatu hal yang diagungkan oleh masyarakat. Itu saja mungkin. Baik ya. Saya tidak mau, sebetulnya ada yang menarik dari uraian itu, tetapi ya karena saya perannya sebagai moderator di sini kan, lebih baik saya mempersilahkan ini, apakah Ibu Juju atau Ibu Endang? Ya. Silakan. Ya, Ibu Endang. Ya, ini ya. Juga ada 2 pertanyaan. Bisa. Tadi Teh Laksmi ya, kan pertandingannya Bali. Bali itu kan integral banget dengan ritual ya, apalagi tari pendet. Pendet kan tadinya tari untuk persembahan di pura ya, akhirnya bisa keluar selain pendet juga gabor. Memang ini pada waktu saya membawa teman dari Bali untuk mempersingkat tarian di luar negeri menjadi 5 menit, dia itu sampai telepon terus karena nggak berani, karena setiap gerak itu mempunyai nilai-nilai filosofi yang susah untuk dipotong. Sampai akhirnya, aduh nanti saya bagaimana, takutnya kualat dan lain-lain. Pakai makbuta pun harus ada ini dulu. Jadi ada semacam ini dulu. Jadi ya terus di ini dulu. Jadi bawa mahkota legong itu berapa kali ya di ininya. Mereka sangat berkaitan dengan ritual kalau Bali. Tapi kalau Jawa memang tadi karena datangnya dari keraton memang tidak berani ya. Karena setiap itu kalau gerakan kan dari A, B, C, D gitu. Kalau dipotong salah satu maknanya jadi hilang. Memang beda dengan tari Pak Cece, memang betul Mbak Laksmi, Teh Laksmi. Pak Kodir Ilyas tari Sulinta pakai babalian gitu. Pak Yuyun udah beda lagi. Pas saya menarikan gerakan tari Bu Ira, Pak Yuyun ngambek. Lain gitu.
kudu kieu cenah. Eta Irawati Durban. Yang benar yang bagaimana? Udah bingung ya. Tapi mungkin itu kreativitas dari personal itu menurut kita rasa mereka gitu. Dari Sulinda pakai babalian itu yang setia luyu gitu kan. Nah, jadi saya kira mungkin karena kreativitas di Sunda itu lebih moderat karena tidak ada keraton, tidak berkaitan dengan ritual. Jadi saya kira ya seperti itu. Ya. Oke, baik. Sebetulnya karena saya mau terpaksa juga nih. Mohon maaf pada semuanya ya. Ada beberapa hal. Kalau kita lihat secara umum di Bali misalnya ya, yang tadi disebutkan. Kalau kita bicara tari baris ya, tari topeng itu improvisasi. Bisa hanya 2 menit, bisa sampai 15 menit dan lain-lain. Jadi nggak ada soal bagi mereka untuk pemendekan itu. Nah, tarian-tarian kayak pendet sekalipun kalau kita lihat di Bali ada puluhan macam itu. Iya. Ketika dari grup ini, grup sana, kita juga masih bisa melihat ada tari yang pendek, ada yang lebih panjang dan lain-lain. Ada tari pendek hanya untuk menerima tamu dengan penaburan bunga gini-gini, ada yang tari pendek untuk bagian dari. Jadi ada berbagai macam kalau kita lihat. Terus kemudian di sisi lain juga ketika bicara keraton. Nah, tarian keraton ketika menyebar sudah lama ini menyebar ke ke masyarakat, bahkan dari mulai disebarkan juga oleh perguruan tinggi, fungsinya sangat beda. Itu orang-orang STSI sampai sekarang isi gitu ya, itu membuat kreasi tari-tari keraton itu udah absurd juga gitu. Artinya tidak secara benar bahwa tarian dari keraton harus jadi sakralitas sehingga orang tidak bisa mengubahnya. Ini juga apa lawung ke apa bedoyo, nah tari golek, tari serimpi itu kan bisa kita lihat ada puluhan macam yang dikreasikan orang. Nah ini sebagai suatu bandingan saja dari yang dari keraton dan dari yang tradisi yang tidak punya keraton. Baik saudara-saudara sekalian. Kang, ini ada 3 pertanyaan di chat, saya boleh bacakan ya? Oh terima kasih Bu Jusi. Iya. Ini dari Pipi Wulandari, ini Mas Upi dari Kabumi ya, bertanya, mungkin ini ditujukan ke Bu Endang atau Bu Ira. Apakah ada pada zamannya Pak Cece ya, sosok wanita penggiat seni yang mampu mengupayakan agar tari Sunda itu bisa diakui gitu. Ini yang pertanyaan pertama. Jadi yang pertanyaan kedua dari Palah, ini mahasiswa UPI juga ya, mengenai tata rias wajah dan karya dari Pak Cece, apakah ada tata busana pakem ya yang pasti gitu ya untuk ini busana dan tata rias. Yang ketiga dari Ibu Ella Mutiara, ini mengenai sejarah tari Sunda. Itu ada tari Jawa Barat kan identik dengan tari Jaipongan gitu katanya, yang selalu dengan fleksibilitas gerak tubuh yang dinamik, bentuk gerakan pinggul, torso, yang akhirnya menimbulkan sebuah kesan tubuh yang vulgar. Hingga hari ini stigma tersebut hadir seiring perkembangan tari Sunda. Konteks apa yang sebenarnya ingin disampaikan dalam setiap pola gerak perempuan terkait isu feminis yang kemudian timbul di dalamnya. Ini barangkali itu 3 pertanyaan, khususnya tari Sunda perempuan. Oke. Bagus ya. Sebelum saya mempersilahkan siapa yang akan memberi komentar apa, saya bertanya pada panitia, kita sampai jam berapa? Mungkin 5 menit lagi ini. Nah, oke. Kalau 5 menit lagi, saya mungkin persilakan pertama ke masing-masing 2 menit nih, atau jadi 6 menit deh ya. Ada Ibu Ira, ada Ibu Endang sama Ray. 2 menit masing-masing.
Silakan Ceira. Mungkin pertanyaan yang pertama itu ya, adakah tokoh yang apa tadi itunya Penggiat tuh seni perempuan pada zaman Pak Cece. pada zaman Pak Cece. Saya kira belum ada. Karena yang ada itu adalah grup-grup tari ya yang penuh murid-muridnya yang didirikan dan diajarkan oleh laki-laki. Misalnya Pak Oni Martasuta di Pabrikina itu sampai ratusan. Lalu Pak Yuyun juga mempunyai murid lagi. Lalu ya iya itu hanya itu dua. Oh Pak Abdul Qadir Ilyas juga mempunyai murid. Jadi tidak ada perempuan waktu itu. Kami hanya menari saja, belum sadar, belum bangun, hanya senang menikmati jadi penari. Enggak. Saya yang rias ya, yang rias. Apakah ada pakem? Pakem. Ya pada waktu itu ketika saya meneliti, memang ada pakem. Saya meneliti ke perias BKI Pak Cipto ya, Pak Cipto. Jadi tari Sekar Putri, alisnya mesti begini, pasu telengnya mesti begini, godeknya mesti begini, tari Ratu Graini juga alis cagak. Pada waktu itu sudah ditentukan. Akhirnya bisa merubah penari sesuai dengan karakter. Kemudian yang tentang ronggeng itu, Bu. Tadi apa? Ronggeng. Yang fleksibel tubuh seksi dan lain-lain. Iya. Identik dengan tentang stigma orang terhadap ronggeng. Ya, memang pada waktu itu stigma ronggeng itu banyak sekali. Saya menulis ya di buku disertasi saya. Banyak sekali penulis-penulis dari luar, stigma ronggeng itu sangat negatif, khususnya di situ The Raffles juga di History of Java, mungkin Bu Judi juga sudah membaca ya, bahwa justru sudah ronggeng-ronggeng di daerah Jawa Barat pada waktu itu berasal dari pegunungan dalam Raffles, dan memang selalu ada di berbagai hiburan tayuban untuk para menak atau di tari-tarian yang bernuansa rakyat seperti kalau dulu kan doger kontrak, kemudian bentuk ngapung dan lain-lain selalu disemarakan oleh ronggeng yang tadi stigmanya itu penari bayaran, kadang-kadang plus ya, kadang-kadang karena cantik dan lain-lain menjadi citra yang negatif. Oleh karena itu kan pada suatu masa pada waktu itu perempuan terpelajar tidak boleh menari. Bu Ira juga tadi mengatakan tidak boleh belajar tari, bahkan belajar nari atau menari dibawa oleh BKI dibayar pun malah dimarahin gitu kan. Jadi memang stigma ronggeng pada waktu itu sangat zaman company itu difungsikan memang sebagai perempuan-perempuan yang selain penari bayaran ada plusnya gitu. Nah, saya teruskan yang tadi ya Pak, sedikit aja. Soal ini yang rias-rias wajah itu yang menarik buat saya karena saya bukan penari gitu kan, dan tidak ikut di di situ. Nah, yang menarik buat saya justru pada saat Aki itu menentukan baju si penari ya, ini mungkin ada hubungannya dengan ini juga. Ketika menentukan baju si penari, Aki itu melihat dulu karakter si penari itu kemana gitu. Nah kalau dia misalnya genit atau apa, warnanya merah gitu. Jadi akhirnya kostumnya juga akhirnya berwarna merah atau biru. Nah kalau kalem, oh dia biru gitu kan gitu loh. Nah ini tuh Aki tuh melihat dulu ke arah si ke situ gitu loh. Ya ini menarik. Jadi ketika dia berbaju merah juga memang dia cocok, dia merah gitu atau kuning atau apapun gitu. Nah ini itu yang saya lihat dari pada saat kolaborasi yang di situ. Mungkin begitu Bu. Kalau saya 1 menit lagi Pak Endo. Sebentar barangkali. Nah, jadi Pak Umay itu ya memilih penari dengan tariannya itu, jadi tidak segawayana. Tari konsaran tidak diajarkan kepada semua orang. Tari kandagan tidak diajarkan kepada semua orang. Tetapi dipilih adalah orang yang cocok bandanya itunya. Nah, jadi tarian itu dengan warnanya, dengan warna kostum itu pasti
tetapi dipakaikan ke orang Dan itu wanda. sesuai dengan kemampuan dan wandap si penari itu. Iya. Oke, saya kira 1 bahwa menit Kang, tutup udah aja hampir Kang Ujang. selesai ya. Maaf, sebelum saya sampaikan ke panitia, karena ini hubungannya yang gerakan sensual dan sebagainya di Sunda dibanding dengan Bali yang lebih ritualistik. Sekarang ini salah satu tarian yang paling heboh dianggap paling sensual dan vulgar adalah joget bumbung dari Bali. Oh itu mah. Oh, itu mah jorok, Ya. itu mah. Artinya ada sesuatu, ini kreasi, Nimade Kinten sekarang kreasinya gitu ya, dan segala macamnya tidak lepas dari itu. Artinya tidak serta-merta kalau ini ritual, terus kemudian tidak ada sensualitas dan segala macamnya. Atau keraton ya, hanya keagungan, itu pada kenyataannya saya kira tidak benar. Saya kira itu menjadi penutup bagi saya, kecuali dari Ibu Juju sebagai host dari segala Iya, host. terima kasih. Gimana Ibu Juju? Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Ibu Ira, Prof. Endang, Mbak Rai, Kang Endo atas diskusi yang sangat luar biasa. Ini satu tema yang menurut saya ini sebuah tema berkaitan dengan Renaissance Jawa Barat. Ya, jadi inilah yang saya kira teman-teman semua kita mengapresiasi sekali kepada Pak Cece, Pak Umay ya, pendahulu-pendahulu kita yang sudah menciptakan dan menempatkan tari sebagai disiplin ilmu yang memang di Jawa Barat sekarang menjadi diakui. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Kita akan ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Tetap ikuti Pusbitari Talk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.